Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masalah vaksin ini, vaksin sekarang Pak kalau mau diterapkan itu sekarang tidak boleh lagi sekarang, tidak ada pelayanan nanti kalau pamannya tidak ada surat vaksinnya. Kegiatan-kegiatan misalnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam meringankan beban itu, ya terpaksa kami tidak bisa lakukan apa-apa. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Pelayanan Pelabuhan Zona 5 Kota Bau-Bau mengajak penumpang dan pengguna jasa agar tertib dan patuhi prokes. Tahun ini Pemkab Buton Tengah tidak selenggarakan operasi pasar dikarenakan keterbatasan anggaran. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 27 Desember 2021, bersama saya, Waode Sabaria. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, kami sampaikan terlebih dahulu update kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah memperbarui data terkait kasus corona di Indonesia. Pada minggu dilaporkan ada tambahan 92 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 4.261.759 kasus. Dari jumlah tersebut, 4.655 masih positif corona. Dilaporkan juga ada 148 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari corona sebanyak 4.113.049 orang. Selain itu, dilaporkan sebanyak 2 pasien positif corona di tanah air meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 144.055 orang. Pendengar, berita yang pertama, Satuan Pelayanan Pelabuhan Zona 5 Kota Bau-Bau mengajak penumpang dan pengguna jasa agar tertib dan patuhi prokes. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Masalah vaksin ini, vaksin sekarang Pak kalau mau diterapkan itu sekarang tidak boleh lagi sekarang, tidak ada pelayanan nanti kalau pamannya tidak ada surat vaksinnya. Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Zona 5 Bau-Bau, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 18 Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Nur, menghimbau masyarakat pengguna jasa penyeberangan kapal feri untuk selalu tertib serta mengikuti aturan pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan saat bepergian. Selain itu, Muhammad Nur juga mengajak pengguna jasa untuk mendukung program vaksinasi yang tengah digenjot pemerintah. Nur mengatakan dalam waktu dekat di Pelabuhan Feri Kelurahan Batulo bakal diberlakukan pemeriksaan kartu vaksin. Penumpang yang dibolehkan melintas hanya mereka yang telah disuntik vaksin. Saya mau sampaikan di pengguna jasa ini supaya kita tertib saja lah, kita ikut aturan protokol kesehatan, apa yang disarankan sama pemerintah kita ikuti saja dulunya, karena kalau kita bertentangan dengan pemerintah juga otomatis kita tidak terhambat kita punya juga. Karena contohnya juga Pak kalau masalah vaksin ini, vaksin sekarang Pak kalau mau diterapkan itu sekarang tidak boleh lagi sekarang, tidak ada pelayanan nanti kalau pamannya tidak ada surat vaksinnya, supaya bagaimana amannya Pak itu karena apa Pak kita bertentangan dengan pemerintah juga itu salah juga kita ini. Terkait angkutan Natal dan Tahun Baru, Nur menyebutkan masih berjalan normal seperti biasa. Dari sejumlah lintasan yang menjadi wilayah kerjanya, lintasan Bau-Bau-Wara yang terpantau paling padat penumpangnya. Meski demikian, walaupun tidak ada penumpang di beberapa lintasan yang terpantau sepi, seperti Bau-Bau Siompu, kapal tetap beroperasi karena telah disubsidi oleh pemerintah. Kalau kita lintasan di sini paling cuma di saja Pak, Bau-Bau-Wara ini. Cuma itu saja Pak ini. Ada pun lintasan yang lain itu dari mana ini, yang Tulandola itu cuma
berapa cuma satu kali satu trip satu hari. Kalau ini Pak di bawah ini dalam satu hari itu kadang 10 trip, kadang 12 trip karena penambahan dari BBM Pak, atau area BBM juga biasa kita dalam satu hari 2 kali. Sementara itu terkait cuaca yang tidak menentu, Muhammad Nur terus berkoordinasi dengan BMKG dan ASDP untuk melakukan pelayaran. Jika kondisi cuaca tidak mendukung, maka akan dilakukan penundaan pemberangkatan kapal. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pemerintah saat ini masih terus gencar dalam menekan angka kasus COVID-19, baik dengan menerapkan 3T, vaksinasi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Terkait hal itu, kini pemerintah telah memfasilitasi berupa scan QR Code di setiap fasilitas pelayanan masyarakat, baik perkantoran maupun di pusat-pusat perbelanjaan. Dengan penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini, diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah, khususnya Pemkot Bau-Bau, dalam program vaksinasi, khususnya di lingkungan perkantoran. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Tahun ini PMK Buton Tengah tidak selenggarakan operasi pasar dikarenakan keterbatasan anggaran. Selengkapnya kembali reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Itu kegiatan-kegiatan misalnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam meringankan beban itu, ya terpaksa kami tidak bisa lakukan apa-apa. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tahun ini batal menggelar pasar murah dan operasi pasar dikarenakan keterbatasan anggaran. Operasi pasar dan pasar murah ini telah menjadi agenda rutin saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan akhir tahun. Kehadirannya pun selalu dinantikan karena mampu membantu ekonomi masyarakat, berbagai kebutuhan masyarakat dijual dengan harga miring. Kepada RRI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Buton Tengah, Usman Bolosi mengatakan tidak diselenggarakannya operasi pasar Natal dan Tahun Baru dikarenakan Pemkab Buton gagal membahas APBD perubahan tahun ini. Anggaran kegiatan operasi pasar seharusnya dapat diporsikan di dalam APBDP, namun karena kegagalan pembahasan, maka kegiatan ini terpaksa ditiadakan dan akan kembali diprogramkan di tahun-tahun berikutnya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan misalnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam meringankan beban itu, ya terpaksa kami tidak bisa lakukan apa-apa. Rencana-rencana dinas kami untuk seperti biasa, ya operasi pasar atau mengadakan pasar murah itu, ya terpaksa kami harus pending karena tidak ada anggaran untuk itu. Untuk saat ini, kata Usman, saat momen Natal dan Tahun Baru, Disperindak Buton Tengah hanya melakukan kegiatan pemantauan ke pasar-pasar untuk memastikan aktivitas jual beli dan harga di pasaran masih dalam tahap kewajaran. Ya hanya kami yang mantau biasa saja ini di pasar-pasar, hanya menghimbau supaya berpasar dengan baik saja dulu. Soalnya tahun depan kami mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Insya Allah kami bergerak lagi seperti biasa-biasa. Ada pasar murah, saling menjelang lebaran dan akhir tahun itu biasa kami lakukan. Tapi untuk sekarang ini ya, mohon maaf kami tidak bisa. Disperindak Buton Tengah juga terus mengimbau para pelaku pasar, khususnya pengecer skala besar, untuk tetap melakukan hal-hal yang wajar sehingga tidak terjadi gejolak kenaikan harga yang berdampak pada daya beli masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton terus mempersiapkan diri menjadi daerah tujuan wisatawan pendukung Kabupaten Wakatobi sebagai 10 destinasi pariwisata prioritas. Berkaitan dengan hal itu, Sabtu kemarin Bupati Buton Labakri bersama Ibu Delia Montolalu meresmikan jembatan boardwalk Pantai Lohonduru di Desa Wabula. Labakri mengatakan, sebagai daerah yang jaraknya dekat dengan Kabupaten Wakatobi, dengan sejumlah destinasi wisata yang dimiliki, Buton mampu memikat kehadiran para wisatawan untuk berkunjung ke daerah penghasil aspal terbesar tersebut. Labakri juga mengatakan pihaknya memiliki rencana besar di bidang pariwisata, khususnya wisata budaya, kearifan budaya yang terus digali
Dengan terus berkembang sektor wisata, diharapkan akan seiring sejalan dengan pengembangan sektor UMKM. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Pelayanan Pelabuhan Zona 5 Kota Bau-Bau mengajak penumpang dan pengguna jasa agar tertib dan patuhi prokes. Tahun ini Pemkab Buton Tengah tidak selenggarakan operasi pasar dikarenakan keterbatasan anggaran. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.